Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Kevin Muhammad Daniswara dari Sekolah SMA Negeri 10 Bandung akan memaparkan sesuatu hal tentang uang. Tentunya di sini pasti semua udah pernah tahu kan apa itu uang. Dan juga ada tujuan saya memaparkan video ini adalah untuk memaparkan uang dan memberikan pengetahuan tentang uang dan juga cara sistem uang bekerja dan juga jenis-jenis uang, karena uang tidak hanya satu. Karena beberapa jenis uang itu digunakan di beberapa tempat dan peruntukannya masing-masing. Dan juga tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam mata pelajaran ekonomi sebagai tugas terakhir. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian uang. Baik, jadi di sini yang pertama ada pengertian uang dan juga sejarah uang. Uang itu adalah suatu alat tukar yang kita gunakan untuk memperoleh jasa ataupun barang. Dan uang ini adalah suatu alat tukar yang sah dan juga dilindungi oleh undang-undang di setiap negara. Zaman dulu, manusia pakai sistem barter atau tukar-menukar barang. Tapi, cara ini ribet karena susah cari orang yang mau tukar barang sama kita. Akhirnya, terciptalah uang sebagai solusi praktis agar transaksi lebih mudah dan efisien. Sekarang, uang sudah berkembang menjadi bentuk fisik, logam, dan kertas. Namun, ada juga yang berbentuk digital yang semakin canggih. Baik, untuk pengertian yang kedua, ada tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran tersebut dibagi menjadi dua. Ada sistem pembayaran tunai, juga non-tunai. Nah, untuk sistem pembayaran tunai ini biasanya digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat kita membeli makanan ke warung, biasanya kita menggunakan sistem pembayaran langsung atau tunai. Karena cara tersebut lebih efektif, karena warung terkadang ada beberapa yang tidak menerima pembayaran non-tunai, sehingga uang kartal atau sistem pembayaran uang tunai jauh lebih efektif daripada sistem pembayaran uang non-tunai. Baik, yang kedua ada pembayaran tentang non-tunai. Nah, pembayaran non-tunai ini seperti e-wallet, transfer bank, juga kredit biasanya digunakan di mal-mal besar. Karena terkadang ketika kita berbelanja di mal-mal besar, kita berbelanja dengan nominal sangat besar, sehingga membawa uang tunai itu cukup ribet dan tidak efisien. Maka dari itu kita menggunakan sistem pembayaran non tunai atau seperti kredit, juga pembayaran e-wallet, karena itu lebih efisien. Karena mau sebanyak apapun nominalnya, uang tersebut akan tetap masuk di HP kita, dan ukuran HP kita hanya tetap seperti ini. Mau misalkan dalam HP ini kita punya rekening 1 miliar, 1 triliun, akan tetap seperti ini wujudnya, tidak akan berubah dan tidak akan merubah keefisienannya. Dan juga sistem pembayaran tunai ini terus berkembang dan semakin populer di zaman sekarang karena tingkat keefisienannya dan juga keamanannya yang pastinya lebih terjaga. A few moments later. Untuk penjelasan ketiga ada tentang lembaga keuangan bank juga non-bank. Dalam ekonomi, ada lembaga keuangan seperti bank yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali sebagai kredit. Selain itu, ada juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, pegadaian, atau dana pensiun yang fokus pada pelayanan jasa keuangan yang spesifik. Baik bank maupun non-bank, keduanya sama-sama berperan sebagai perantara yang menjaga stabilitasan uang di masyarakat. Peran ini sangat krusial agar ekonomi negara kita tetap stabil dan terus berkembang. A few moments later. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi kita yang sehari-hari kita lakukan, seperti ketika kita membeli barang dengan uang tunai maupun non tunai, adalah kegiatan inti dari ekonomi atau bisa dibilang kegiatan dasar dari ekonomi ini. Dan juga ketika kita sudah mengetahui lebih memahami apa itu sistem kerja sistem uang non tunai dan non tunai, sistem kerja lembaga keuangan bank dan non bank, dari situ kita bisa jauh lebih memahami tentang apa sih artinya dari ekonomi ini sebenarnya. Baik, sekian saja kesimpulan dari saya dan juga pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Selebihnya mohon dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.